ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus Kementerian Agama Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Halo, saya mau bicara sedikit saja di sini ya. Untuk kalian semua yang ingin melaporkan saya ya, dari manapun kalian berada, silahkan laporin saya sebanyak-banyaknya atas video ya yang dipotong-potong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya punya video fullnya, jadi kalau buat kalian yang mau melaporkan saya silahkan saja. Tapi kalau sampai laporan itu tidak jalan, saya yang akan balik melaporkan kalian semua atas dugaan provokasi dan membuat gaduh saja. Oke, saya akan laporkan semua tanpa pandang bulu mau siapapun itu. Oke, saya kasih kalian waktu untuk melaporkan saya. Ya, tapi ingat sekali lagi, kalau laporan itu tidak jalan, saya yang balik laporin kalian semua. Fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbil al-qiblati ada lillahi ta'ala takbir. Seolah-olah ada darurat radikal mengawasi ustadz-ustadz yang terpapar radikal begitu, masjid-masjid yang terpapar radikal, dan Menteri Agama juga menguatkan terus disebut-sebut adalah masjid radikal, ustadz radikal. Karena kata yang paling top dalam zaman Jokowi adalah radikalisme. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, ya itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Tapi percayalah itu tidak ada sistem itu. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu. Pak, di negara Islam itu tidak ada korupsi. Lah di Saudi Arabia korupsinya banyak. Itu pangeran-pangerannya baru ditangkap. Tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu jangan mengkafir-kafirkan orang. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Selamat murtad. Selamat murtad. Yang ikut melakukan tradisi. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Segera copot dan proses pidana. Harus mampu menegur anggotanya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Panglima Laskar itu memegang MKC dari belakang kemudian dipukul oleh yang lainnya. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan, tidak masuk di dalam tersangka. Ceramah MKC itu berkaitan dengan ceramahnya Abdus Somad yang mengatakan di salib itu ada jin kafir. Aneh ini, polisi tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Sampaikan kepada mereka bahwa kita benci sama orang kafir. Kau benci? Iya. Oh, ini orang kafir nih. Mana tembak? Kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad ini terkenal di Indonesia apa-apa haram. Masuk ke rumah ibadat orang lain, kalau orang Islam masuk ke gereja haram.
ini haram, itu haram. Belum lagi ustadz-ustadz sejenis Abdul Somad yang mengharamkan kalau mengidolakan pemain sepak bola haram. Ini haram, itu haram. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan, katanya. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Membenarkan ajaran Kristen. Naik, naik, kiri, kanan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah ya. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Tangkap Ustadz Abdul Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar cium itu batu hitam,
putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya, Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka? Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, Ate, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya.
Apa boleh dia Al-Quran seperti itu? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba kita baru tahu kan, baru dengar kan? Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya, Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Lancarkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sejarah asal-usul Kementerian Agama. Ada yang bilang nih salah satu staf, loh nggak bisa. Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam. Karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama.
melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju. Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu. Nah, ada lagi yang protes loh, tapi kenapa itu kok mengafirmasi juga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha? Saya bilang, NU itu banyak besar. NU itu banyak umatnya, jamaahnya banyak dan besar secara fisik badannya. Dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah, melindungi yang kecil. Dan itu sifat NU. NU itu di mana-mana, itu pengen melindungi yang kecil. Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan ke-NU-annya, tapi justru menegaskan ke-NU-annya. NU itu terkenal paling toleran, NU terkenal paling moderat. Saya kira ini background itu ya, kira-kira menjadi background landasan gitulah cara berpikir kami di Kementerian Agama yang insya Allah sudah hampir seragam. Sudah hampir seragam, meskipun masih ada 1-2 ya biasa itu, karena kita mengelola organisasi yang besar. Ngawali dengan merespon apa yang disampaikan Pak Mahfud MD. Dari kata-kata Pak Mahfud MD, dari awal sampai akhir kita menangkap bahwa betul seolah-olah ada darurat radikal. Dan kita kan tahu sama-sama bahwa kata yang paling ngetop dalam pemerintahan Pak Jokowi salah satunya adalah radikalisme. Dan kita tahu siapa sasarannya. Dari tadi beliau berkata sasarannya bukan umat Islam, bukan umat Islam, bukan umat. Terus yang ditangkap-tangkepin itu siapa? Framingnya baru diangkat berapa hari langsung berkata akan mengawasi masjid-masjid yang terpapar radikal. Dan Menteri Agama juga menguatkan gitu loh. Menguatkan apa? Akan melihat dan akan mengawasi ustadz-ustadz yang terpapar radikal begitu. Keluar itu berita 20 daftar ulama penyebar hoaks terpapar radikalisme. Di situs itu ditulis 20 ustadz penebar faham Islam radikalisme _ Wahabisme. 1 Abdul Somad, 2 seterusnya 12 Haikal Hasan. Inilah penebar benih teror di Indonesia. Ternyata sekarang udah dihapus, tapi selama setahun lebih tidak dihapus. Tapi kemarin sudah hilang saya lihat. Ini biar tahu semuanya dulu dari mana kata-kata ustadz radikal, masjid radikal. Dikutip oleh situs yang bernama Melek Politik, ditambahin judulnya dengan lebih horor. Lalu kemudian ditambah lagi bersama dakwah.com, bersama lagi islamnews.com, dan semua mengutip dengan tambahan-tambahan judul yang serem. Ya. Bahkan saya kutip seremnya itu adalah misalnya berikut 20 nama penebar paham Islam radikal dan Wahabisme. Dan itu terus dan itu ditelan mentah-mentah oleh kementerian. Label ustadz radikal tuh nempel terus sampai dengan sekarang. Dan ini sangat merugikan, merugikan nama, merugikan pekerjaan, ya, merugikan semua. Saya tidak akan pernah bisa memuji Pak Jokowi karena beliau janjinya pada waktu kampanye 7%, tapi kenyataannya 5%. Yang mau dipuji yang di mana? Jadi mohon maaf, kita nggak akan pernah bisa memuji keterbelakangan soal itu. Dan izinkan saya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Mahfud. Fokus di situ gitu loh. Fokuslah kepada ekonomi. Sekarang ini yang berantakan tuh ekonomi dan ketidakadilan. Kita merasakan itu. Buka dong lapangan kerja. Stop hutang luar negeri. Saya hanya bisa mengatakan ada yang nggak peduli. Ada yang masa bodoh dengan ini. Kami nggak menangis, kami nggak tertawa, kami tetap oposisi. Siapapun yang menjadi menteri di sana. Apakah Pak Prabowo yang dulu kami berada dan mendukung Pak Prabowo untuk memberikan narasi yang menyenangkan? Nggak bisa. Itu berarti semua koalisi dong. Kita tetap melakukan narasi yang mengkritik kerja pemerintah. Karena kita udah berjanji bahwa kita oposisi. Dan semua ulama, ustadz, kiai itu yang idealnya itu adalah oposisi. Karena kita tahu banget bahwa hal itu terlarang dalam Islam. Sebaik-baik penguasa adalah penguasa yang mendekati kepada ulama.
Tapi seburuk-buruk ulama itu ulama yang mendekati pintu penguasa. Jadi kita tetap oposisi sampai mati, bahwa kita akan tetap mengeritik pemerintah. Sampai kapan? Sampai terus. Juga sekalian dong, yang mau pisah sama NKRI juga disebut dong. Masa nggak disebut sama sekali? Fokus kepada apa? Kepada adanya unsur-unsur yang mau memisahkan diri kepada NKRI. Apa yang terjadi di Wamena? Dan ini ancaman. Separatisme seperti itu nggak pernah menjadi ancaman. Yang terus disebut-sebut adalah masjid radikal, ustadz radikal. Karena kata yang paling top dalam zaman Jokowi adalah radikalisme. Untuk mencapai visi yang ditentukan oleh Presiden, antara lain sekarang itu melakukan deradikalisasi untuk menjamin jalannya pemerintahan secara baik dalam rangka menuju kemakmuran sesuai dengan tujuan negara. Saya akan bicara hubungannya deradikalisasi itu persoalan agama yang sering disalahpahami. Kemarin saya Jumatan di Masjid Kementerian Pertahanan. Keluar dari masjid kepada wartawan yang sudah menghubungi saya bilang, enak nih ceramah di masjid bagus. Kalau berceramah di masjid itu ya seperti itu, menyejukkan dan tidak mengadu domba. Tidak suka mengkafir-kafirkan orang hanya karena perbedaan pendapat. Nah itu yang saya katakan. Mahfud MD melarang orang mengatakan kafir di masjid. Itu berita yang menyesatkan. Karena saya tidak pernah melarang orang mengatakan kafir di masjid. Saya bilang jangan takfiri. Takfiri itu suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kalau misalnya orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Padahal pendapat itu banyak. Jangan menuduh orang lain kafir. Dan jangan memusuhi orang yang menurut agama kita itu kafir. Sehingga kalau dibalikkan kita yang kafir menurut agama mereka. Nah itu maksud saya, jangan suka mengkafirkan orang. Yang penting jangan suka mengkafirkan orang dan jangan menimbulkan permusuhan karena agama itu adalah untuk kedamaian. Itu visi. Bagian dari visi pemerintahan tentang hubungan agama dan negara. Saya punya keyakinan, bilang kafir itu boleh tapi jangan mengkafir-kafirkan orang hanya karena memilih jalan atau memilih faham tim kenegaraan di Indonesia ini adalah sistem yang sudah sesuai dengan syar'i. Lalu bilang begitu dibilang kafir. Mari saya jelaskan sekarang. Jadi khilafah itu di dalam khazanah Islam ada. Tetapi tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke, negara khilafah itu. Ada Pak Mahfud, Nabi itu kan mendirikan negara juga. Itu contohnya. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada Nabi lagi, coba. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan Nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga, karena tidak ada Nabi. Di zaman sesudah tidak ada Nabi, macam-macam. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presiden, sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Oleh sebab itu jangan nyalah-nyalahkan bahwa wah yang di Indonesia itu kafir, tidak ikut, saya tidak bisa. Kalau ada, datang ke saya atau saya diundang, bertaruh kalau ketemu, ada. Itu sudah benar, tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu jangan mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda pilihan cara bernegara. Bukan lalu sistemnya harus ini, harus, tidak ada itu. Kalau ada saya mau ikut, karena saya orang Islam wajib kalau memang ada menurut Quran dan Sunnah. Ada 57
negara Islam yang sistem pemerintahannya, khilafahnya beda-beda. Itu organisasi konferensi negara-negara Islam. Itu sistem pemerintahnya beda-beda. Dan tidak ada yang mengatakan yang satu kafir, satu tidak. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir? Kita sudah hidup nyaman zaman selama puluhan tahun, rukun, beragama. Lalu sekarang muncul kaum-kaum takfiri itu yang selalu ingin mengkafirkan orang. Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Melalui lembaga pendidikan. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Pakaian, kamu jalan enggak boleh lewat jalan situ, harus lewat sini perempuan, sana laki-laki. Itu kafir. Nah itu kaum takfiri. Dan itu yang radikal. Menyalah-nyalakan orang begitu. Cara beragama sehingga dibenturkan dengan orang beragama lain. Gitu. Dibenturkan dengan kebiasaan tradisi yang sudah ada. Hukum itu selalu berubah kalau zamannya berubah. Tempatnya berubah, budayanya berubah. Pak, di negara Islam itu enggak ada korupsi. Lah di Saudi Arabia korupsinya banyak. Itu pangeran-pangerannya baru ditangkap. Pak, kalau berlaku hukum potong tangan aman negara. Lah di Saudi Arabia tiap hari Jumat ada orang dipotong tangan, berarti hukum sudah berlaku, masih ada orang mencuri juga. Itulah perlunya negara. Itulah perlunya hukum. Oleh sebab itu kalau ada yang ingin mengganggu itu kita lawan. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Apa? Artinya negara ini harus dijaga, karena begitu Anda ngaco negara, seluruh rakyat akan menderita. Segelintir dari penduduk Indonesia, taruhlah ada 3%. Sedikit, tetapi itu harus diperangi, karena mereka ini kalau tidak dilawan, ini akan menyebar kepada anak-anak sekolah. Sekarang anak sekolah itu ada loh yang pulang sekolah, perempuan, putri kelas 5 gitu, ada temannya laki-laki, katanya bukan muhrim, padahal masih kecil. Sudah bicara muhrim, dilarang oleh agama, ketemu laki-laki yang bukan muhrim. Anak kecil diajari begitu, masih kelas 5 SD. Nah, katanya kalau saya tidak melakukan itu saya kafir. Itu namanya takfiri. Dan itu oleh sebab itu radikalisasi, deradikalisasi itu harus dilakukan meskipun hanya segelintir. Segelintir itu dalam arti begini, cobalah. Saya katakan Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, enggak ada yang mau, cobalah saya tantang nih. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali.
Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.